Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai dengan renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Kami masih bisa beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa biar Roh Kudus menerangi hati kami memberikan hati yang mau taat dan yang mau setia kepadamu, dan kami juga mau belajar dari kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami renungkan hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kami, dan hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang kurang ini ya Tuhan, biar Roh Kudus yang berbicara di dalam hati setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58 yang tadi sudah dibacakan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti serial Yohanes pasal 6 ini, saya sarankan untuk bisa menyimak khotbah-khotbah sebelumnya. Di minggu yang lalu roti dari surga temanya, dan seminggu sebelumnya lagi Yesus roti hidup. Karena firman hari ini berkaitan dengan cerita dalam 2 minggu terakhir. Saya memberi judul hari ini, tema kita firman hari ini adalah daging dan darah Yesus. Konteks dari cerita perikop ini adalah belum lama sebelum peristiwa ini, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di hari Sabat. Dan karena tindakannya yang dilakukan di hari Sabat itu, Yesus membuat marah para pemuka agama. Dan Injil Yohanes menyebut para pemuka agama ini sebagai orang Yahudi, the Jews. Jadi kalau di dalam perikop ini kita menemukan kata-kata orang Yahudi, maka itu bukan artinya semua orang Yahudi, tapi Yohanes memaksudkannya sebagai para pemuka agama Yahudi. Dan nada dari perikop hari ini agak menegangkan. Kalau kita menyimak bacaan tadi, dalam perikop ini Yesus yang mendominasi pembicaraan, dan kalimat-kalimat yang diucapkan Yesus agak mengejutkan untuk didengar. Dan ini membuat suasana para pendengarnya cukup tegang, terutama para pemuka agama. Kalau kita ingat peristiwa-peristiwa sebelum perikop ini, Yesus membuat mujizat dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan, yang merupakan bekal seorang anak kecil yang dibawakan oleh Andreas kepada Yesus. Dan efek dari mujizat 5 roti dan 2 ikan itu begitu dahsyat sekali. Semakin banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan Yesus pun kemudian mengajarkan hal-hal yang lebih mendalam kepada mereka. Dan pengajaran Yesus ini lalu membuat marah atau membuat para pemuka agama Yahudi terganggu. Di Yohanes pasal 6 ini, Yesus berbicara di sebuah sinagoga di Kapernaum. Kapernaum adalah tempat tinggal Yesus. Setelah dia memulai pelayanannya, dia menetap di Kapernaum. Dan orang banyak yang mendengarkan pengajaran Yesus tidak begitu suka dengan apa yang Yesus sampaikan. Mereka lumayan terganggu. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti dari surga, orang banyak ini mengatakan, bukankah dia ini anak Yusuf?
Bukankah ayah dan ibunya kita kenal? Bagaimana dia bisa mengatakan dia turun dari surga? Di Yohanes 6 ayat 42. Dan kebanyakan komentar yang keluar kemudian datang dari para pemuka agama. Dan kemudian para pemuka agama ini meminta tanda kepada Yesus. Kita sudah merenungkan sebelumnya bagaimana mereka meminta tanda dengan membandingkan peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu dengan peristiwa mana selama 40 tahun di padang gurun. Mereka minta apakah Yesus bisa lakukan tanda yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh Musa di padang gurun kepada nenek moyang mereka. Cerita dalam perikop hari ini adalah lanjutan dari percakapan antara Yesus dan pemuka agama itu. Kita bisa lihat di sini bagaimana Yesus menjawab para pemuka agama itu dengan kata-kata yang sebenarnya provokatif, tetapi awalnya dia sampaikan dengan nada yang sopan. Yesus mengatakan di ayat 51 sampai 53, coba kita baca lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Makan dari roti ini, kata makan dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah phage. Dan kata phage ini adalah kata yang biasa ketika orang makan, maka dipakai kata phage. Yesus mengatakan bahwa aku adalah roti yang turun dari surga. Jikalau orang makan roti ini, artinya mengambil roti ini dan makan, dia akan hidup selama-lamanya. Tapi orang Yahudi tidak bisa mengerti bagaimana bisa tubuhnya dimakan. Dan di ayat 53, Yesus menegaskan lagi. Dalam bahasa Indonesia, tone-nya mungkin, nadanya mungkin tidak terlalu tegas. Dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Tapi di dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris kita bisa lihat ada penekanan. Yesus mengatakan, most certainly I tell you. Jadi sesungguhnya itu maksudnya ini benar-benar nih. Aku mengatakan yang sebenarnya, aku mengatakan yang sesungguhnya kepadamu. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Setelah Yesus melihat respon orang-orang Yahudi yang seperti itu, dia kemudian mengatakan lagi dengan bahasa yang lebih provokatif dan mengejutkan. Yesus mengatakan di ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kata dalam bahasa Indonesia dipakai kata yang sama, kata makan. Tapi di dalam bahasa Yunani dipakai kata tragon. Barang siapa yang tragon, daging anak manusia. Kata tragon itu kalau diterjemahkan persisnya mengunyah. Jadi makan seperti layaknya kita makan daging seperti itu ya. Barang siapa tidak makan daging anak manusia. Dan ini terus terang shocking karena di ayat 56 Yesus mengulangi kata tragon itu. Barang siapa makan dagingku, kata yang dipakai juga sama, tragon. Dan demikian juga di ayat 57. Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Tuhan memakai kata yang provokatif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita hari ini mendengar ayat-ayat ini, mungkin kita tidak terlalu terkejut karena kita sudah terbiasa dengan konsep perjamuan kudus, di mana pendeta mengatakan roti ini melambangkan tubuh Yesus dan anggur melambangkan darah Yesus. Tapi bagi orang Yahudi yang ketika mereka mendengarkan pengajaran Yesus ini, mereka cukup terkejut atau bahkan sebenarnya shock dengan penggambaran yang Yesus sampaikan ini. Yesus menggambarkan dirinya sebagai tubuh yang akan dimakan dagingnya dan diminum darahnya. Saya tidak suka film horor, Bapak Ibu. Jadi saya selalu menghindari kalau ada film horor yang populer seperti zombie, apalagi saya paling tidak suka karena saya tidak suka dengan darah yang kelihatan, penggambaran darah yang begitu vivid, begitu hidup, dan itu bagi saya tidak bisa dinikmati. Dan saya membayangkan ketika Yesus bicara seperti ini, kalau misalnya orang-orang di zaman itu sudah tahu cerita zombie, mungkin, waduh, ini pengajaran seperti apa yang Yesus sedang bicarakan.
Dan ini mengejutkan bagi mereka karena konsep makan daging dan minum darah itu belum ada di dalam pikiran mereka. Bagi orang Yahudi waktu itu, konsep makan daging dan minum darah Yesus ini ada sesuatu yang mengejutkan. Dan Yesus menyampaikan ini pada awalnya dengan sopan. Dia memakai kata phage, itu yang artinya makan atau ambil bagian dalam sebuah jamuan makan. Dan dia mengatakan bahwa manusia perlu untuk makan roti dari surga kalau kita ingin hidup selama-lamanya. Dan konsep untuk hidup selama-lamanya orang Yahudi bisa paham. Dan Yesus dengan kata-kata yang sopan mengatakan ini caranya. Kalau ingin hidup selama-lamanya harus mengambil roti dari surga itu, mengambil bagian dari roti dari surga itu. Dan kita tahu sebenarnya Yesus bukan bicara secara harfiah tentang makan daging secara harfiah, tapi orang-orang Yahudi menangkapnya seperti seolah-olah Yesus sedang bicara tentang kanibalisme. Dan mereka mengatakan bagaimana orang ini bisa memberikan dagingnya kepada kita untuk kita makan. Karena itu kemudian Yesus merubah bahasanya. Dia memakai bahasa yang lebih provokatif. Bayangkan kalau misalnya saya sedang bicara sesuatu secara konotatif dan orang kemudian tidak paham, umumnya orang coba lakukan adalah kemudian menjelaskan ini maksudnya begini. Tapi yang Yesus lakukan hari ini dalam perikop ini cukup unik karena bukannya Yesus mengatakan, bukan aku maksudnya tubuhku secara harfiah, bukan gitu. Yesus nggak ngomong seperti itu. Yesus bahkan mengganti kata phage dengan kata tragon. Yesus mengatakan, kalau kalian tidak mengunyah dagingku, saya bayangkan orang Yahudi kaget sekali ketika kata tragon ini dipakai. Ini maksudnya apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita perlu sesuatu yang shocking, kontroversial untuk membangunkan kita dari tidur. Ketika kita terlalu santai, kita perlu bentakan, kita perlu hardikan supaya kita bangun dan kemudian bergerak, gitu kan ya. Ketika kita terlalu lambat, kita perlu lecutan supaya kita sadar dan kemudian kita memacu diri kita lagi. Kalau Bapak Ibu teman-teman yang pernah terlibat di dalam kegiatan yang kompetitif, pasti tahu hal seperti itu. Dalam olahraga atau bahkan belajar musik bersama-sama atau berlatih untuk memainkan tim praise and worship, berlatih untuk menampilkan yang terbaik di hari Minggu, itu pun kadang-kadang kita perlu sedikit yang shocking, sedikit yang melecut kita, yang untuk kemudian kita bangkit dan berusaha lebih keras. Nah, saya kira itu salah satu alasan yang kenapa Yesus memakai bahasa yang shocking ini. Yesus sedang bicara tentang keselamatan kepada orang Yahudi. Yesus sedang bicara tentang bagaimana mereka mendapatkan keselamatan kekal. Orang Yahudi selama ini berpikir keselamatan bagi mereka itu adalah karena keyahudian mereka. Dan orang Yahudi kemudian hidup dalam ritual agamawi yang tidak bermakna. Bahkan para pemimpin agama menyelewengkan itu untuk kepentingan mereka. Dalam Injil berkali-kali kita bisa menemukan perdebatan Yesus dengan para pemuka agama. Karena mereka memakai hukum Taurat untuk kepentingan mereka sendiri. Yang membuat umat disusahkan dan mereka sendiri tidak melakukannya dengan konsisten. Nah, Yesus datang untuk menyampaikan bahwa keselamatan bagi semua manusia itu bukan oleh perbuatan ritual agamawi seperti itu. Kita bisa lihat ketika orang Yahudi mengatakan, mana tanda yang kamu lakukan? Apakah lebih besar daripada mana di padang gurun yang Musa berikan? Dan Yesus kemudian menunjukkan bukan Musa yang memberikan mana. Mana itu diberikan kepada umat Israel supaya mereka bergantung kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Dalam keadaan yang paling desperate di mana mereka tidak bisa dapat makanan dari mana-mana, mereka harus berharap kepada Tuhan saja. Dan kemudian Yesus mengatakan, sekarang untuk kalian bisa mendapatkan hidup yang kekal, kalian perlu makanan yang kekal. Makanan yang tidak akan habis sampai selama-lamanya. Yesus masuk ke dalam pembahasan tentang makanan ini
lewat pintu mujizat 5 roti dan 2 ikan itu. Setelah 5 roti dan 2 ikan itu, orang banyak terus mengejar Yesus karena menyangka Yesus adalah sumber makanan. Tapi Yesus kemudian mengatakan, jangan itu yang kalian cari. Jangan makanan yang bisa binasa yang kalian cari. Carilah makanan yang tidak akan habis. Dan dia kemudian masuk ke dalam pembahasan tentang keselamatan. Tapi pembahasan Yesus ini rupa-rupanya tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Mereka tetap berpikir secara harfiah. Kalau tadi orang banyak yang mengalami 5 roti dan 2 ikan itu berpikir makanan yang tidak akan binasa, tidak akan habis itu adalah makanan yang bisa tahan sampai kekal. Mereka mau makan secara fisik. Kemudian para pemuka agama harusnya mereka berpikir bahwa Yesus bicara sesuatu yang tidak harfiah. Tapi malah kemudian mereka berpikir Yesus ini aneh sekali. Memberikan dagingnya untuk kita makan, memberikan tubuhnya untuk kita makan. Jadi mereka tidak bisa menangkap pesan tentang jalan keselamatan yang Yesus berikan kepada mereka. Bahkan kata daging di sini yang dipakai adalah kata sarx dalam bahasa Yunani-nya, beda dengan kata soma yang tubuh, yang artinya tubuh. Yesus memakai kata sarx yang artinya daging, flesh. Artinya memang flesh, tubuh secara fisik. Nah, ini menarik sekali. Yesus memprovokasi orang-orang untuk berpikir, kalau mau hidup kekal, ini dagingku, ini tubuh fisikku. Kalian harus makan dan kalian harus minum darahku. Provokasi Yesus ini tujuannya adalah, Bapak Ibu, membangkitkan kesadaran orang Yahudi bahwa mereka sebenarnya saat ini membutuhkan keselamatan. Mereka berpikir hukum Taurat akan membawa mereka kepada keselamatan. Tapi Yesus mengatakan bukan itu. Mereka berpikir peristiwa Musa dan peristiwa Mana di padang gurun, peristiwa orang Israel menjadi umat pilihan Allah, itulah yang membuat mereka akan diselamatkan. Dan Yesus mengatakan bukan itu. Keselamatan itu diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, anak domba Allah yang datang untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Dia sedang membicarakan sebenarnya tentang pengorbanannya yang akan dilakukannya di kayu salib. Dan orang Yahudi tidak bisa menangkap itu. Mereka tidak bisa paham itu. Ini orang aneh sekali. Ngomong apa sih ini? Dan Yesus memakai kata yang lebih provokatif lagi. Tragon, mengunyah. Barang siapa yang tidak mengunyah dagingku, tidak akan beroleh hidup kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita Yesus dengan orang Yahudi ini menarik dan juga penting bagi kita untuk kita renungkan hari ini. Ketika kita menyambut Tuhan, ketika kita menyambut Yesus, kita menyambut kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Dan menyambut kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus itu artinya kita makan dagingnya dan minum darahnya. Itu adalah kita menyambut pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus mengorbankan dirinya mati terpaku di kayu salib, supaya kita yang harusnya terpaku di sana diselamatkan. Dan penebusan Yesus ini membuat setiap orang yang menerima dia beroleh hidup yang kekal. Kita sebagai orang Kristen, apakah kita sudah hidup sebagai orang-orang yang makan daging dan minum darah Yesus? Apakah kita sudah hidup sebagai orang-orang yang menerima pengorbanan Yesus di kayu salib itu sebagai jalan keselamatan bagi kita? Apakah Bapak Ibu akan bilang, sudah dong Pak, kan kita udah dibaptis. Sudah dong, kita kan udah Kristen. Dari lahir malah udah Kristen. Tapi Bapak Ibu, pesan Yesus kepada orang Yahudi adalah pesan yang penting bagi kita hari ini. Perhatikan ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ketika kita menyambut Yesus Kristus, kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, percaya, kita mengatakan kita percaya kepada karya salibnya, Yesus mengatakan yang akan terjadi adalah ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Itu artinya apa Bapak Ibu? Keselamatan di dalam kasih karunia Allah itu adalah satu yang patut kita syukuri dengan bernyanyi
Thank you Lord for saving me, gitu, dengan berteriak, haleluya, terima kasih Tuhan. Aku yang brengsek, dibukakan jalan pada keselamatan. Dan kita percaya kepada pengorbanan Yesus itu membayar lunas semua hutang dosa kita. Tapi ketika kita percaya, ketika kita mengatakan aku percaya, ketika kita memberi diri kita dibaptis, itu adalah saatnya ketika kita berubah hidup kita dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Karena itu, iman tanpa perbuatan itu mati. Karena iman kepada apapun akan menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan iman itu. Kata-kata Yesus tentang makan daging dan minum darahku, bagi banyak orang dipahami, ya ini kan bicara tentang perjamuan kudus. Oke, bicara tentang perjamuan kudus, tapi kadang-kadang kita taken for granted. Kita pikir, oke lah udah seperti itu, lalu kita nggak pikirkan lagi. Dan soal perjamuan kudus juga, ada yang kemudian mengartikan bahwa makan roti dan minum anggur itu menjadi seperti sebuah tindakan mistis yang dimana rotinya lalu kemudian menjadi dagingnya Yesus dan anggur itu menjadi darah Yesus dengan pemahaman mistikal seperti itu. Tapi yang Yesus maksudkan sebenarnya di sini bukan hanya dia bicara tentang bagaimana kita kemudian nanti akan mengingat dia dengan makan roti dan minum anggur setiap kali kita berkumpul, tapi dia mengatakan bahwa menjadi satu dengan dia, dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia, itu adalah ketika kita menghidupi ajaran dan teladannya. Ketika kita menghidupi ajaran dan teladannya, kita menjadi satu dengan Kristus. Union with Christ, itu artinya living with Jesus. Menjadi satu dengan Kristus itu bukan sebuah ritual mistikal, tapi itu adalah suatu tindakan menghidupi ajaran dan teladan Yesus dalam hidup kita. Karena itu kita makan dagingnya dan minum darahnya, itu lebih daripada sekedar kita mengambil perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur, tapi itu adalah kita menghidupi benar-benar dalam hidup kita setiap hari ajaran Yesus, teladan kasih Yesus itu kita hidupi dengan sungguh-sungguh, maka itulah kita akan menjadi orang yang in union with Christ, menjadi satu dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kata-kata Yesus yang shocking ini, yang provokatif ini mengganggu kita juga hari ini. Kekristenan kita mau seperti apa? Kekristenan yang ritual saja, melakukan acara-acara ritual setiap hari Minggu, atau mungkin beberapa kali seminggu, atau ritual harian. Yesus mau kita menjadi satu dengan dia dalam teladan dan ajarannya. Karena itu mari, jangan seperti orang Yahudi yang begitu berpegang kuat pada tradisi keyahudian mereka, sehingga kemudian ketika Yesus mengatakan mereka harus menjadi satu dengan dia, percaya kepada kasih karunia Allah, mereka tidak bisa paham lagi. Banyak orang Kristen hari ini juga sudah begitu fokus pada ritual-ritual, sakramen-sakramen yang dilakukan sebagai ritual saja tanpa mengerti maksudnya. Sehingga kemudian tidak punya hubungan dengan Allah, tidak punya hidup yang menunjukkan Kristus. Makan daging dan minum darah Yesus itu bukan sekedar ritual yang kita lakukan dalam ibadah kita. Makan daging dan minum darah Yesus itu adalah pernyataan bahwa kita mau hidup seperti teladan Yesus. Pernyataan bahwa kita mau hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus teladankan, itulah yang kita mau hidupi. Hidup di dalam kasih Allah. Hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Pengajaran Yesus tidak rumit. Saya selalu pengajaran Yesus tidak rumit. Saya sudah berkali-kali mengatakannya kepada kita semua. Karena itu Bapak Ibu, mari, biarlah kata-kata Yesus yang shocking ini, yang provokatif ini, makan, mengunyah dagingku, minum darahku. Biarlah kita benar-benar menyambutnya, benar-benar menyambut Yesus dengan menunjukkannya lewat hidup kita, menunjukkannya lewat perilaku kita setiap hari, menunjukkannya bahwa kita hidup mengasihi Allah, itu bukan hanya kata-kata di mulut kita, bukan hanya ketika hari Minggu kita bernyanyi dengan begitu mengharukan, tapi dalam setiap
hari di hidup kita, setiap saat dalam hidup kita, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah? Dengan mengasihi sesama kita. Sesama yang seperti apa? Sesama yang paling berbeda dengan kita bahkan. Itulah teladan Yesus kepada kita. Kita bisa bayangkan bagaimana susahnya Yesus bicara dengan orang-orang Yahudi yang bebal di masa itu. Para pemuka agama yang mengikuti dia untuk mencari-cari kesalahannya. Dan orang banyak yang begitu haus akan kebenaran, tapi yang juga begitu polos karena tidak pernah diajarkan yang benar oleh para pemuka agama. Tapi Yesus melakukan pelayanannya dengan begitu setia, begitu sabar. Dan puncaknya, dia memberikan dirinya mati di kayu salib. Nah kita yang menerima kasih karunia ini punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab untuk menghidupi kehidupan kita. Sedemikian rupa sehingga melalui hidup kita, orang-orang melihat Yesus nyata. Firman ini memang Yesus maksudkan untuk memprovokasi. Firman ini memang Yesus maksudkan untuk membuat kita berpikir, bangun dari tidur kita. Itu marilah kita bangun dari tidur kita. Dan kita hidupi iman kita secara nyata untuk kemuliaan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Bila kata-kata Yesus yang keras ini boleh masuk ke dalam hati kami, merasuk dalam pikiran kami. Sehingga ketika kami mengatakan kami percaya kepada Yesus, kami bukan hanya sekedar lip service, hanya di bibir mulut kami saja. Tapi ketika kami mengatakan percaya kepada Yesus, kami sungguh-sungguh percaya dan kami sungguh-sungguh menghidupinya. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Au tunggal lama tuak, au tunggal lama tuak, lo sadonaneu. Au tunggal lama tuak, au tunggal lama tuak, lo sadonaneu.